Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua hajat-hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama Ana Dai Robi dalam kisah-kisah teladan dan kisah-kisah Rasulullah SAW dalam Sirah Nabawiyah. Melanjutkan cerita dari sebelumnya, pada tayangan kali ini Ana akan menceritakan sebuah kisah pertemuan antara Rasulullah SAW dengan seorang rahib dari negeri Syam yang bernama Buhairah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Abdul Muthalib meninggal dunia, maka hak asuh Rasulullah SAW diambil alih oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kecintaan Abu Thalib ini sangat besar, bahkan kecintaannya melebihi kecintaan dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Pada saat itu ada kegiatan perjalanan dagang ke negeri Syam. Memang di negeri Arab itu seperti itu, jadi perdagangan itu dari negeri satu ke negeri yang lain, ke negeri ini, ke negeri itu, dan itu sudah biasa di bangsa Arab tersebut. Dan pada kali ini, orang-orang Quraisy melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Waktu itu usia Rasulullah SAW adalah menginjak usia 12 tahun 2 bulan 10 hari. Dan pamannya Abu Thalib ini mengajak Rasulullah SAW untuk ikut berdagang. Alasan kenapa Abu Thalib mengajak Rasulullah SAW yang masih muda ini adalah karena Abu Thalib ini tidak mau terjadi kenapa-kenapa terhadap Rasulullah SAW kecil ini. Akhirnya karena kekhawatiran ini dan tidak berani terpisahkan antara Abu Thalib dan Rasulullah SAW ini, maka Abu Thalib mengajak Rasulullah SAW untuk ikut berdagang. Jadi di antara rombongan Quraisy ini, Rasulullah SAW adalah orang yang paling kecil dan paling muda di antara orang-orang yang lainnya. Kemudian rombongan orang-orang Mekah ini dan orang-orang Quraisy ini berangkat pergi menuju negeri Syam. Ketika rombongan bisnis Quraisy ini tiba di Busra, yaitu sebuah kawasan di Syam, ternyata di sana ada seorang rahib atau pendeta yang tinggal di sebuah tempat peribadatan atau pertapaan, yaitu bernama Bahira, atau ada yang menyebut juga Buhairah. Si rahib Buhairah ini adalah seorang rahib yang sangat disegani di negerinya. Bahkan banyak orang-orang Nasrani mengambil ilmu darinya dan belajar kitab-kitab terdahulu karena di sana ada banyak kitab yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Rombongan Quraisy ini akhirnya tiba di tempat peristirahatan yang tidak jauh dari tempat ibadahnya si rahib Buhairah ini. Dan memang tempat ini sering disinggahi oleh orang-orang Quraisy ini. Bahkan setiap ada perdagangan ke negeri Syam, perdagangan kemanapun, kalau melewati tempat ini pasti singgah di tempat peristirahatan ini. Dan seringkali si rahib Buhairah ini tidak mau berbicara. Kalau ketemu rombongan Quraisy ini, tidak mau berbicara, seperti tidak memperdulikan rombongan ini. Namun anehnya pada kali ini si Buhairah ini turun dan mendekati rombongan orang-orang Quraisy dan berkata bahwasanya dia telah menyiapkan makanan yang sangat banyak dan mengundang kita semua atau orang-orang Quraisy ini untuk menghadiri jamuan makan yang telah disiapkannya. Luar biasa. Biasanya orangnya cuek, tidak memperdulikan dengan rombongan-rombongan orang yang beristirahat. Akhirnya pada kali ini si rahib Buhairah ini turun menghampiri rombongan itu dan menyiapkan makan yang sangat banyak. Dan ini memang aneh sekali dan sulit diterima logika mereka semua orang rombongan Quraisy ini. Sebenarnya di sebagian ulama mengatakan si Buhairah ini melakukan hal itu ada sebabnya. Tersebab ketika di dalam tempat ibadah, si rahib Buhairah ini memperhatikan rombongan tersebut dan dilihat ada awan yang menaungi dari rombongan tersebut. Dan dilihat ada seseorang anak yang dilindungi oleh awan tersebut. Ketika rombongan itu bergerak, awan itu bergerak. Ketika rombongan itu diam, maka awan itu pun diam. Dan diperhatikan oleh rahib Buhairah ini dari kejauhan dari tempat ibadahnya. Memang tempatnya masih bisa dijangkau untuk diperhatikan rombongan Quraisy. Bahasanya paling beberapa meter lah ya. Beberapa meter dari rumah tempat ibadah dan tempat peristirahatan orang Quraisy ini. Akhirnya rahib Buhairah diteliti, diperhatiin dari jauh dan dia melihat ada awan yang menaungi anak tersebut. Dan ketika ada panas, itu pepohonan turun nunduk dan melindungi Rasulullah SAW. Nah, hal inilah ketika dia melihat tersebut,
si rahib Buhairah ini memberikan tugas kepada pembantu-pembantu yang ada di tempat ibadah itu untuk menyiapkan makanan yang besar. Karena si rahib Buhairah ini ingin menjamu rombongan Quraisy ini. Akhirnya si rahib Buhairah ini menemui rombongan tersebut dan berkata, "Aku telah membuatkan suguhan makanan untuk kalian semua, wahai orang-orang Quraisy. Aku ingin kalian hadir di jamuanku tanpa terkecuali, baik anak kecil, orang tua, orang dewasa, hamba sahaya, orang merdeka, semuanya hadir, semuanya datang untuk menghadiri jamuan makanan dariku sebagai penghormatan kalian kepada diriku yang telah menjamu kalian semua. Ayo datang." Masya Allah, ada seseorang laki-laki dari Quraisy yang sangat terheran-heran dan aneh dengan sikap Buhairah ini dan berkata kepada Buhairah ini, "Wahai Buhairah, ada apa denganmu, wahai Buhairah? Tidak biasanya engkau melakukan dan memperlakukan kami seperti ini. Apa yang terjadi dengan hari ini, wahai Buhairah?" Kalau bahasa kita itu, "Wahai Buhairah, tumben-tumbenan ente bikinin kita kayak gini, biasanya nggak kayak gini." Dijawab oleh Buhairah, "Ente kadang-kadang." Buhairah menjawab, "Aku sesungguhnya ingin menghormati kalian. Kalian semua berhak mendapatkan hal itu." Masya Allah, luar biasa ya. Akhirnya orang-orang berkumpul di dalam jamuan makan tersebut. Dan hanya Rasulullah SAW yang tidak ikut dalam acara tersebut karena usia beliau paling muda di antara rombongannya lainnya. Dan Rasulullah SAW tetap berada di bawah naungan pohon sahabi. Pohonnya itu masih ada sampai sekarang. Kita bisa lihat tuh saksi sejarah pohon sahabi. Ketika Buhairah memeriksa para undangan yang hadir, Buhairah ini tidak menemukan ciri-ciri kenabian pada rombongan tersebut. Bahkan tidak menemukan awan yang menaungi orang-orang di antara rombongan yang hadir di dalam jamuan tersebut. Akhirnya Buhairah berkata kepada rombongan orang yang dalam, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya masih ada satu orang yang tidak ikut dalam jamuan makanku ini." Salah satu dari mereka berkata, "Di antara kami tidak ada yang absen kecuali ada seorang anak kecil yang ada di luar sana di bawah pohon." Kemudian Buhairah berkata, "Panggillah dia kemari agar bisa menghadiri jamuan makanku. Sungguh buruk jika ada salah satu orang yang tidak makan dalam jamuan ini sedangkan orang itu ada dalam gerombongan kalian." Lalu salah satu dari orang-orang Quraisy ini berkata, "Demi Allah, dia itu adalah anak yang memiliki nasab yang paling mulia. Dan dia itu adalah keponakannya Abu Thalib. Dia juga masih termasuk cucunya Abdul Muttalib." Al-Harits bin Abdul Muttalib berkata, "Demi Allah, sungguh hina kita telah meninggalkan cucu Abdul Muttalib di antara kita." Kemudian Buhairah berdiri dan mengajak Rasulullah SAW untuk masuk dalam jamuannya. Dan kemudian Buhairah menundukkan Rasulullah SAW di depan hidangan yang ada. Dan ternyata awan yang berada di atas kepala Rasulullah SAW itu ikut bergeser dong. Ikut bergeser kemanapun Rasulullah SAW bergerak, maka awan itu pun juga ikut bergerak. Di sini Buhairah semakin yakin dari tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh anak tersebut. Akhirnya, ketika Rasulullah SAW kecil ini makan dan duduk, itu diperhatikan betul-betul oleh Buhairah ini. Diperhatikan, dan dalam penglihatan itu dia telah menemukan beberapa tanda-tanda kenabian pada Rasulullah SAW kecil ini. Ketika mereka usai menyantap jamuan hidangan makanan yang diberikan oleh Buhairah ini, maka Buhairah berdiri dan berkata kepada anak muda ini, yaitu Rasulullah SAW kecil, "Wahai anak kecil, demi Lata dan Uzza, aku mohon engkau menjawab dari beberapa pertanyaan yang aku tujukan pada dirimu." Kemudian Rasulullah SAW kecil ini menjawab, "Janganlah engkau tanyakan kepadaku dengan sumpah Lata dan Uzza. Demi Allah, sesungguhnya tidak ada yang lebih aku benci melainkan dua berhala tersebut." Ini kenapa Buhairah berkata demi Lata dan Uzza? Karena Buhairah ini melihat dari kebiasaan rombongan Quraisy ini berkata demi Lata dan Uzza, demi Lata dan Uzza. Akhirnya untuk menyeragamkan bahasa, Buhairah ini berkata seperti itu. Akhirnya Buhairah berkata lagi kepada Rasulullah kecil ini, "Baiklah kalau begitu, demi nama Allah, jawablah pertanyaan yang aku tujukan kepadamu." Nah, baru ketika Buhairah berkata demi nama Allah, Rasulullah SAW kecil ini mau menjawab apa yang ditanyakan daripada pertanyaan dari Buhairah ini. Rasulullah SAW kecil ini menjawab, "Tanyakan saja apa yang Anda ingin tanyakan kepadaku."
Maka Buhairah bertanya kepada Rasulullah SAW kecil ini tentang beberapa pertanyaan. Dari mulai pertanyaan mengenai dirinya, pertanyaan mengenai posisi tidurnya, dan mengenai ciri-ciri fisik lainnya. Alhasil jawaban dari Rasulullah kecil ini sesuai dengan data yang dimiliki oleh Buhairah ini. Karena Buhairah ini bukan orang sembarang orang. Dia adalah seorang rahib yang sangat menguasai kitab-kitab terdahulu. Ya jelas dia mengetahui ciri-ciri kenabian. Lalu Buhairah juga melihat bagian tubuh yang ada di antara kedua mata Rasulullah SAW dan juga menyikap bagian punggung belakang Rasulullah SAW, dan Buhairah ini menemukan ada cap kenabian yang bertulisan Khotamun Nubuwah. Lalu Buhairah itu mengucup tulisan yang bertuliskan Khotamun Nubuwah. Masya Allah, luar biasa. Hal ini disaksikan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy berkata, sesungguhnya Muhammad memiliki posisi yang istimewa di sisi rahib tersebut. Ketika melihat perlakuan rahib seperti itu, pamannya Abu Thalib merasa khawatir yang terjadi terhadap ponakannya ini. Khawatir terjadi apa-apa. Namun sang rahib bertanya kepada Abu Thalib, "Anak siapa ini?" Kemudian Abu Thalib berkata, "Dia adalah anakku." Maka Buhairah berkata, "Engkau telah berbohong. Siapa anak ini?" Lalu Abu Thalib berkata, "Dia adalah anak dari saudaraku." "Kemana ayahnya?" Abu Thalib menjawab, "Ayahnya telah meninggal dunia ketika ibunya mengandung Rasulullah SAW." Kemudian ditanya lagi, "Kemana ibunya?" Ibunya pun juga sudah meninggal dunia ketika Rasulullah SAW berusia 6 tahun. Buhairah berkata, "Engkau telah berkata jujur. Pulanglah kamu ke negeri asalmu bersama dengan keponakanmu. Waspadalah terhadap orang-orang Yahudi. Karena jika mereka melihat anak ini dan mengetahui tanda-tanda yang ada padanya, pasti mereka akan membunuhnya dan berbuat jahat kepadanya. Demi Allah, sesungguhnya keponakanmu ini sungguh memiliki keistimewaan yang sangat besar. Sesungguhnya aku telah menjumpai ciri-cirinya di dalam kitab-kitab suci kami, dan kami mendapatkannya juga banyak dalam riwayat-riwayat ayah-ayah kami. Sesungguhnya aku telah memberikan nasihat kepadamu." Luar biasa, Masya Allah. Seorang rahib mengetahui ciri-ciri kenabian yang ada pada Rasulullah SAW kecil ini dan beritahu kepada pamannya untuk segera pulang karena khawatir. Ketika Abu Thalib telah merampungkan urusan bisnisnya, dia segera pulang bersama Rasulullah SAW. Sebenarnya ada beberapa orang Yahudi yang melihat Rasulullah SAW ini. Mereka telah menjumpai ciri-ciri khusus yang ada pada diri beliau. Mereka berniat ingin membunuh Rasulullah secara diam-diam, karena Rasulullah SAW dan Abu Thalib ini masih ada di Buhairah ini. Akan tapi orang Yahudi ini sebelum membunuh Rasulullah SAW ini hendak meminta izin kepada Buhairah ini. Tuh lihat kedudukan Buhairah ini hingga disegani oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ini di dalam Ibnu Hisam dikatakan yang bernama Zurair, Tamam, dan Daris. 3 orang ini adalah orang ahli kitab yang mengetahui juga ciri-ciri kenabian. Luar biasa ini pangkat derajatnya. Akhirnya mereka 3 orang ini meminta izin kepada Buhairah untuk membunuh Rasulullah SAW ini secara diam-diam. Maka Buhairah benar-benar melarang mereka untuk merealisasikan niat buruknya tersebut. Lalu Buhairah berkata kepada mereka, "Apakah engkau telah menjumpai ciri-ciri kenabiannya?" "Ya, aku telah menjumpai ciri-cirinya." Kemudian Buhairah berkata, "Janganlah engkau berbuat macam-macam terhadap Rasulullah SAW ini, karena beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun engkau mensiasati untuk membunuhnya, maka tidak akan mampu untuk membunuhnya, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka dijelaskan oleh Buhairah ini 3 orang Yahudi. Akhirnya 3 orang Yahudi nurut kepada Buhairah dan mau mendengarkan nasihat daripada Buhairah ini. Luar biasa juga nih Buhairah. Buhairah ini bukan rahib sembarangan, tapi dia didengar oleh orang-orang Yahudi tersebut. Luar biasa. Lalu Abu Thalib ini pulang bersama Rasulullah SAW. Semenjak kejadian itu, pamannya Abu Thalib tidak pernah lagi mengajaknya untuk berpergian karena khawatir akan mengancam keselamatan daripada keponakannya ini. Masya Allah. Dan akhirnya Rasulullah SAW tumbuh besar dan berkembang dengan baik di kota Makkah. Asy-Syaikh berkata, di masa kecil Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling utama yang bisa menjaga muru'ah, kewibawaan, dan orang yang paling berakhlak mulia, bertutur kata yang jujur,
dan sangat jauh berperilakuan yang keji dan buruk. Sampai-sampai kaumnya menjuluki beliau dengan julukan Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Demikian kisah ini Anda sampaikan dan kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di tayangan Junwi Channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan yang ter-up to date. Dan jika rasa cerita ini bermanfaat, bantu channel ini dengan like, komen, dan share sebagai jariah antum semua. Ana dari Robi, salam Junwi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.